Gagliardini ya. Gagliardini Emang pasti bener orang dalam. Nyimpen bokep Conte itu pasti itu. Pirlo Bol kacau nih lawan Roma. Pirlo bol. Dia golin nggak nih? Siapa? Gawang Juve. Jeko golin sambil nendang tuh sambil ngomong gak jadi gua ke tim lu. Air derby Emilia Romanya. Bolonya lawan Parma. Ya, dua-duanya kalah ya. Ya, gimana ceritanya dong? Yo, kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa, Romzi? Apanya? Gak bikin cantengan. Waduh. Jauh banget tuh espresso ke cantengan sih dekat. Ngopi bisa cantengan. Yo, kali ini kita bakal membahas laga-laga di Giornata kedua yang akan tanding mulai nanti malam ya. Iya. Nanti malam ada Torino Atalanta jam 8. Keburu nggak ya? Buru lah. Buru ya. Buru lah. Oh, mainnya jam 8. Gimana? Terus Cagliari Lazio, Sampdoria Benevento, Betul? lalu ada Inter Fiorentina, Ya, dan ini Grande Partita nih. Grande Partita antara Grande Partita. Spezia lawan Sassuolo. Oh, iya. Jam tayang sinetron Indonesia. Wah, sore-sore. Aku menang. Oke bos, Anda saingannya Spezia Sassuolo. Hati-hati. Jam segini sih pasti disiarin nih. Iya. Pasti ada nih di lokal. Terus ada Hellas Verona Udinese, Napoli Genoa, Crotone Milan dan Roma Juventus. Tuh. Oh sama Bolonya ini, Parma. Bolonya Selasa. Derby Emilia Emilia Romanya. Romanya ya. Bolonya melawan Parma. Yang kita bahas yang mana dulu nih? Yang langsung Torino Atalanta dulu lah. Torino Atalanta. Ini kan belum main nih Atalanta dari kemarin. ya ini meskipun tayangan mungkin nanti berbarengan sama pertandingannya, setidaknya adalah dikit-dikit. Iya. Torino kemarin pas lawan Fiorentina, Kalah ya. Giampolo Bol masih Ada tuh jam bolo-bol. Gak harus kalau taktik pelatih punya ciri khas tuh harus jadi ada nama. Gue udah cukup sama Saribol gitu. Gak ada Giampaolo Bol, Pirlo Bol, gak ada. Udah lah, Pirlo Bol apa bentar lagi. tadi lu bilang Sassuolo nah. Itu kan Sassuolo. Oke. Torino Atlanta nih. Atlanta baru main lah. Iya. Kadang kemarin ditunda. Terus lawannya Torino nih, di kandang Torino. Torino yang kemarin kalah lawan Fiorentina pastinya nyari poin nih. Nyari poin harus. Pasti, Ini Giampaolo pasti. lagi nggak boleh jelek nih. Tapi Iya. kesian juga sih dua Giornata pertama dia berat. Oh iya. Lawannya langsung Fiorentina terus Atalanta, tim-tim yang memang punya potensi besar menang lawan tim dia gitu. Kalau dari kualitas pemain juga gue memang ya jelas megang Atalanta. Kali ini gue megang Atalanta tetap. Walaupun Atalanta Baru baru main juga. gitu baru ya. main. Kemarin yang Giornata satunya enggak, emang gue yakin. Mainnya di kandang Torino ya. Karena Torino. Ya. Kalau menurut Bang Aldo dan Mas Adit kira-kira gimana nih? Atalanta all in. Iya. Pasti. Itu ini yang musim lalu ini kan Atalanta ngebantai Torino yang 1 ya. Iya kalau nggak salah. Oh iya itu yang Ilicic dari tengah lapangan golnya itu. Tapi kan beda Mas. Beda. Sekarang beda. Belum Giampaolo. Jam bolo-bol. Tapi Torino udah main ya. Kemarin Fiorentina ya gitu masih muter-muter aja. Ini selalu kayak gitu mainnya. Tengahnya tuh bikin bingung gitu. Mungkin tujuannya itu. Bikin lawan bingung dan tim sendiri bingung. Iya betul. Iya, Ada betul. pola. Belum nemu cara ngasih bola ke Belotti aja kayaknya sih. Gitu. Mana Sama masih kayak gol waktu di satu. Milan mas. Gol 1 kemarin Belotti tapi offside. Ya. Torino tuh diselamatkan sama Sirigu kemarin. Oh iya. Iya banyak banget save-nya sundulan Koame 2 kali ya. Gue lihat ya. Anda jangan berharap Sirigu juga bisa bermain sebagus itu lawan Atalanta. Lawannya Atalanta ya. Iya, Ilicic udah balik men. Ilicic udah balik. Si bertahan tuh Atalanta kayaknya. Iya. Tukang gedor semua. Kurang ngeri apa dulu ada Miranchuk. Ini prediksi kalian Atalanta bakal seproduktif musim lalu gak? Ya produktif sih masih kalau gue bilang Masih sih. pasti. Gaya main sama gitu kan, pemain-pemainnya juga masih pada bertahan di situ, masih sih gue bilang. Atalanta nih bukan cuman fans Serie A aja soalnya yang itu. Kayak kemarin gue podcast sama fans Bundesliga, terus sama fans Liga Inggris, bahkan Liga Spanyol tuh udah mulai notice gitu, wah Atalanta mainnya cakep nih. Pas lagi lawan PSG aja itu banyak loh akhirnya tim lain yang megang Atalanta tuh pas kayak Iya. sayang sekali. Sayang aja ada Mbep tiba-tiba masuk ya.
Aduh. Tadi yang gue keselin tuh Chopo Moting, nggak usah dibahas. Iya, udah nggak usah. Berarti gue. Ya. Terus ada Cagliari lawan Lazio. Ini laga pertama Lazio juga nih. Ya. Cagliari lawannya ya, Cagliari udah mulai sosok inilah. Sosok bikin gertakan. Hati-hati Nandes. Iya. Nah, Hernandez. Dua ini dua Nandes. Uruguay. Iya. Godin sama Nandes. Wah, itu. Draw. Draw. Ini mana? Draw ini. Mainnya di mana? Mainnya di Cagliari, Sardinia. Kayaknya Bang Aldo sih jagoin Cagliari karena Gue draw sih, tapi dalam hati sih kalah kayak Lazio. Kalau lu Mas jagoin siapa Mas? Gue sih milih Cagliari lah. Wah, Lebih ke Cagliari. Cagliari menang, nggak ada yang megang Lazio. Ya udah gue Lazio deh. Iya. Ayo Immobile. Sendiri konyol nih. Immobile saatnya Anda menunjukkan bukan cuman 1 musim 2 musim, konsisten dong. Terus ada Sampdoria Benevento. Ini big match juga kan? Big match. Tentu saja. Oh, berat ini. Ini Benevento kan produktif nih di Serie B nih. Si banyak gol nih. Kira-kira lah di Serie A musim ini nih. Serie A tuh liga yang berbeda. Serie B Iya. ke Serie A tuh bedanya jauh sih. Jauh, Beda, jauh gapnya banget. jauh. Gapnya jauh man. Tapi lawan Sampdoria ya lumayan gimana ya? Sampdoria tuh kayaknya semenjak Pride cabut, Joachim Andersen cabut, kayaknya berantakan Mas ya? Iya berantakan. Masih kemarin juga kan pas di pekan-pekan akhir baru itu kan memastikan diri selamat dari degradasi kan. Itu tangan di Ranieri lah itu. Ranieri ya. Si tukang tambal. Iya. Cuma kalau dia ngebawa Sampdoria lebih atas lagi ya nggak tahu juga gitu. Tapi sebenarnya transfernya lumayan sih Sampdoria. Ada Keita Balde kan. Terus ada Tony Kendrew. Iya, Tony Candreva. Kendrew, Nah. Antonio Candreva. Iya, baru kan Reva. Resmi ya, itu baru ya? Baru resmi. Langsung Iya. ada masuk ke dalam squad loh. Oh jelas dong. Tony Kendrew. ada iklannya udah lihat belum yang perkenalannya? Ayo, Udah. Quagliarella. Kayak di restoran gitu kan. Yes. Jadi pelayan. Iya, jadi pelayan. Pantes. Apa dia bakal jadi pelayannya Quagliarella ntar di lapangan. Nah, Nah, mungkin kali ya asisnya bagus soalnya Candreva. Kurang lebih. Banyak kurangnya. Wah ngomong ya. tapi bisa lah Sampdoria Bisa menang lah. Sampdoria ini mah. Menang lah ini. Ya, cuman gue Antonio Candreva abis dia pegang Conte tuh kayak lahir kembali bro. Iya, tapi gue menunggu kejutan Inzaghi men. Dia dulu sama Milan mabuk ya waktu itu, ibaratnya dipecat. Ya materinya juga. Materinya beda ya. Beda. Memang. Cuman kayaknya nih Inzaghi harus show off nih. Saatnya menunjukkan kalau dia bisa menyamai level adiknya di sesi apa di segi pelatihan ya. Iya. Karena kan Iya. Simone Inzaghi namanya udah lumayan Mantep. Iya. panjang nih. Masa abangnya kalah gitu kan. Menang siapa nih kira-kira? Sampdoria ya? Sampdoria gue. Sampdoria sih. Nah lu Benevento dong. Apa? Lu dukung Benevento dong, Sampdoria 2 nih. Udah gue draw lagi deh. Benevento susah menang. Oh. Ya karena ini sistemnya bukan udah nggak terlalu ngaruh ya, kandang tandang. Benevento bisa lah. Seri. Seri. Makan gue. Seri juga nih susah ini. Memang ini objektif guanya kok. Objektif gua seri. Tapi di sisi lain kita nunggu nih kan. Kita kan Benevento belum tahu permainannya di bawah Inzaghi kayak gimana, cuma tahu dari di Serie B dia banyak gol. Iya. Pertahanannya bagus, terus ngedatanginnya pun ya pemain-pemain gaek ya. Iya, Iya. yang udah pengalaman lah gitu. Pengalaman. Ya terus ada Inter. ini Inter lawan Fiorentina. Ini cukup sengit lah, Lumayan, cukup sengit. Cuman kalau lihat dari kesiapan Inter kayak lebih siap ya. Iya. Kalau gue lihat ya, kemarin pas lagi lawan apa tuh? Pre-match-nya dia Soal lawan Pisa berapa? 7-0. 7-0. Ya, Lukaku udah berapa gol kemarin tuh udah. Ini kayaknya Ahraf Hakimi langsung dimainin kayaknya nih. bisa. Candrevanya hilang kan? Ya udah nggak ada Oh, iya. Candreva. Nggak ada Candreva. Mungkin itu kali ya yang bikin Candreva harus cabut gitu. Harus ngasih tempat kan. Iya, Untuk iya. Hakimi. Terus ada Kolarov udah. Iya, Kolarov. Gimana emang udah? Maaf lupa. Emang harus pindah bro, Kolarov mah asli. Harus pindah menurut gue. Iya, iya. Kayaknya menang Inter menurut gue. Tapi Susah, Fiorentina. prediksi lu Kolarov di bawah Conte nih gimana? Kayaknya ditaruh di back sih. Di 3 ya? Back tengah Di back kiri ya, tiga. yang 3. Karena lu ada Perisic kan balik. Oh iya. Iya. Nah, Itu pasti kirinya ngebut tuh. Sama tuh. Ya, Perisic jadi wingback ya berarti. jadi dijadiin wingback ya. Tengahnya ada Barella. Itu masih Ada The Lord Gagliardini. Wah, Brozo katanya mau dilepas Brozo. Brozo tapi masih main lah nanti lah. Gagliardini orang dalam. Pasti dimainin mau salah mau bener mainin terus. Pilihan pertama dibanding Erikson loh. Iya, Iya, Erikson
Erikson gak Lebih dimain-mainin. milih lepas Erikson daripada Gagliardini. Waduh, jangan sebenarnya saya Pak lu dapet Erikson seharga segitu. Iya ada artikel katanya Conte tuh lebih suka pemain yang grintanya aja gitu. Kayak yang skill malah di belakangin lihat. Terus ada Eriksen. ini nih, Antonio Cassano bikin panas lagi nih. Katanya bilang Pirlo nggak suka pemain yang teknikal. Ya kan? Conte. Conte. Nah iya itu. Iya. Conte nggak suka pemain teknikal. Dia bikin panas media lah. Ya, berarti memang udah Messi nggak cocok di Inter. Jangan berharap kalau pelatihnya masih Conte. Kurang Iya. teknikal apa main Messi? Iya ntar masa main Vidal lagi mau Messi Vidal memang lagi. nggak teknikal, cuma dipakai lem di kakinya. Tapi Iya. Fiorentina Inter ini secara strategi sama nih. Bakal main 3-5-2 juga nih. Oh diadu, ya Aduh. bisa. Mirroring. Di kirinya ini nih si sama Chiesa di kanan misalnya nih. Fiorentina mainin Chiesa di kanan. Terus Conte mainin Perisic di kiri. Si bisa bertahan dua-duanya. Iya. Dia bakal suruh sih jual beli serangan. Tapi kan ada Kolarov. Oh iya, Kolarov pasti juga bakal disuruh ngelebar ke kiri. benar. Iya. Gua nggak yakin Perisic bisa bertahan sih. Bukan tipenya kayaknya. Iya. Ya itu 3 backnya mungkin Bastoni, Skriniar, De Vrij ya. Ya, atau Kolarov ya masih belum Kolarov, tahu sih iya, ya, Kolarov. formulanya. Emang kayaknya nggak langsung main deh Kolarov, mungkin ya. Vidal langsung main nggak? Nggak juga kali ya? Vidal Iya, bisa, iya, bisa juga. Atau Bisa sih. jadi- Kesayangannya Conte ya. Heeh. Tapi kalau misal di prediksi line up dari ini nih web bola gitu lah. Yang dimainin di tengah, Araf Hakimi kanan, tengahnya double pivotnya Barella sama Gagliardini. Oh tetap Gagliardini ya? Gagliardini Emang pasti bener orang dalam. Nyimpen bokep Conte tuh pasti tuh. Cuma kan nggak tahu nih kan cuma prediksi orang-orang aja. Tapi depannya tetap lah tuh Romelu Lukaku dan Lautaro kayaknya nih Iya, bakal tetap jadi lah. Itu mesin gol lah. mesin anti gol. goyang itu. Dan kayaknya si Fiorentina masih tetap main yang kayak kemarin nih. Cuman udah ada Amrabat nih kayaknya nih nanti. Oh udah main ya. Amrabat. Dan mungkin Borja Valero langsung dimainin lawan mantan timnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Adam Levine. Ya menit 70 lah. Kita sakit hatian gini pasti main biasa lawan. Terus tapi ada Cristiano Biraghi yang dulu mantan Inter. Iya, Itu Biraghi. dia, ya kan? Heeh. Enggak mantan bagus ini ya. main. Mungkin karena udah ada Hakimi kali ya. Hakimi sama Asli yang udah cukup lah Oh iya. kayaknya. benar. Asli yang diceng-cengin gua gara-gara Asli yang masih jago di Inter. Iya. Iya. Gue Kemarin bingung sih kenapa bisa masih jago ya. Karena dia muda terus. iya. Asli young, anjir always young. Tapi kayaknya tengah backnya si Milankovic sama Kekerini nih. Petzela kenapa ya, Mas? Nggak tahu ya cedera kali. Nah, belum ada info. Nggak tahu ya. Belum baca. Kirain gitu, mau ke Milan juga. Belum. Pioli pengen banget ngangkat ini kan, Petzela ya? ngambil back Fiorentina kan, jadi dari Milankovic atau Petzela. Iya. Petzela oke. Milan. Nah, skornya kira-kira berapa nih? Inter Fiorentina. 2-1 lah. 2-1. Inter. Menang Inter. Lu dong? Kayaknya 3-2 lah, banyak gol lah intinya. Wis. 3-2. Ya bakal seru ya. Bakal seru pasti. Waduh, Bro. Kalau Mas Adit 3-1 ya Inter. 3-1. Lu Rom? Gue 2-1 kan tadi. 2-1. Yang golin Lukaku. 3-2. 1 nih. Ini bingung nih yang mau nonton kita buat masang Bet. Jangan deh beneran. Jangan asli. beli, jangan. Mending kerja deh kalau mau nyari duit mah. Ya pasti-pasti aja lah. Iya pasti ya gaji bulanan. Kita aja kredivo mau iklan kita nggak terima. Emang belum bisa. Terima emang. Masalah ribanya itu. Oke nih Spezia Sassuolo langsung aja nih. Grande Partita. Grande Partita. Grande party. Iya. Ayo Indo Spezia teman-teman saya. Kita harus support. Jadi Indo Sassuolo Rom gimana? Oh iya. Sassuolo Duel lah, kita nih, Pak. duel nih. Iya, Duel. Spezia. Ih, Sassuolo lah lu. 2-0. Kayak ini kayaknya bakal banyak gol nih. Banyak gol. Enggak 2-0. Hah? Dikurung ini Spezia sama Xavi, Iniesta dan Messi-nya Sassuolo. Tahu siapa itu? Siapa tuh? Tahu siapa itu? Locatelli. Locatelli. Mas Adit, Spezia Sassuolo. Ini Sassuolo tim sih. netral nih kalau kita kan berpihak kita. Berpihak kita jelas. Gue Sassuolo. Iya Sassuolo gue juga lebih. Anjing, gue Ya lu doang yang Spezia. Gue mau jadi sekretaris Sassuolo Indo. Iya. Oh dia tadi bilang Rom. Iya. Dia selain Roma Sassuolo dia. Assassin, Asosiasi Sassuolo Indonesia. Waduh gila asli keren. Udah keren namanya. Keren. Assassin, iya. Terus lu bikin akunnya lah. Iya nanti gue bikin. Kalau ada stikernya gue tempel tuh di motor. Mantap.
Spezia Indo kita tidak boleh kalah. Spezia Indo. Kita harus ya berjuang lah. Roberto Piccoli hat-trick. Ya. Kalau betawanya. Terus Hellas Verona Udinese. Nah, ini nih tipe-tipenya sama juga nih, Mas. Sama. Kan? Kayak mainnya. Iya, tapi menurut gue Verona bakal lebih komplit. Kemarin di luar dia Kemarin dapat hadiah menang. dia gitu kan. menang 3-0 lawan Roma gitu. Verona peringkat 2 loh. Padahal belum golin. Iya, belum golin loh. Nggak, Iya, anggap, belum. anggap nggak ada kesalahan itu. Oh, iya. Itu kan 0-0 sama Roma kan. Ini apakah bakal kejadian apa staff Udinese disalah-salahin? Ada lagi. Ya kali gitu. Bahaya nih. Bahaya nih. nih. Nggak, Nggak, gue yakin Verona menang sih. Verona menang. Kayaknya ngerasa gue dia lebih siap aja dari musim akhir Iya. musim kemarin lebih siap. Tapi dia kehilangan Kumbula. Ya itu sih. Kumbula, Amrabat. Amrabat ya, itu sih lumayan. paling- Cuman gue rasa ya itu bakal jadi PR si Zurich. Cuman menang lah. Amrabat Iya, biasanya menang. penalti kan. Masalah lawan Roma aja dia bisa nahan imbang loh. Oh. Dengan squad dia pemain intinya tuh pemain inti yang hilang ya. Pemain inti gitu. Bisa lah. nahan. Gue juga Lazovic mungkin main ya nanti ya. Kemarin kan belum main. Ya bisa Las Verona lah ya. Kayaknya kita pada Bisa. Faraoni. Verona lah. Iya, Verona. iya Verona. Gue mau agak-agak itu. Udah lu di Indonesia aja lah. Udinese UE-nya bagus, ini ada nama kota. Jersey UE-nya bagus. Itu gara-gara jersey itu. Terus Napoli Genoa nih harus Victor Osimhen harus membuktikan nih. Nah, gimana Main tuh? dari awal Victor nih. Osimhen. Ya. Napoli Genoa. Kemarin pas Osimhen masuk mainnya berubah banget Selain soalnya. Mas Adit dan yang lain. Nah, I got to show. Ini skuad Scudetto loh. Maksudnya pesaing Scudetto harus dari komposisi pemain ya Napoli ya. Betul. iya. Jangan sampai kebobolan sama Goran Pandev. Ya, Ya Oh, aduh. udah nyimpen itu Pandev men. Itu Pandev keren golnya kemarin ya. Gila. Pandev sama Destro ya. Iya. Ngeri itu. Rambut boleh menipis tapi skill tetap. Masih main aja Pandev, masih BU kali ya. Enggak punya usaha lain. Laga di Serie A-nya udah 400-an lebih loh. Hati-hati loh sama Rolando Maran lo hati-hati. Oh iya. Yes. Genoa. Lu Genoa nih berarti nih. Genoa. Genoa dia, Mas. Mas Nah, Adit. tuh. Ya, ya inilah. Coba ya pasti sih gua rasa sih Genoa masih startnya bagus ya. Dia punya mental yang lagi bagus nih kemarin ngebantai tim jagoan lu. Enggak, Crotone gua enggak. Iya gua. Enggak. Ya tapi pada akhirnya Napoli lah gua rasa tetap peluangnya gede. Tetap. Iya, Tens Napoli. golin lah. Iya. Ya kalian mau dukung apa ya, ujung-ujungnya Napoli menang. menurut gua. Oh, Iya sih. Genoa gue tetap Genoa. Mesin apa Osimhen sama Mertens itu udah keren lah itu gue bilang. Oke, lanjut. Crotone Milan. Nggak usah dibahas. Iya. Iya, aduh. Tapi pas Milan. lawan Crotone lawan si kemarin Lawan Genoa. Genoa meskipun kalah ya, main tetap biasa. Itu hancur. Udah enggak ini. Tapi dia pengen loh Pak, pengen bikin apa kemenangan pertama lah. Iya, tapi Ini nggak kayaknya lawan Milan. lawan tim yang gede kan kayak motivasinya beda gitu. Iya pasti ada gitu. Dan ini main di kandang dia. Mas Adit kan, lu kalau Milanisti yang terlalu optimis. Mas Adit biasanya objektif nih. Gimana Mas? Crotone coba Milan. Mas. Nggak ada Ibra nih Mas. Iya, Nggak ada Ibra. Selain nggak ada Wow. Ibra kan pemain-pemain yang lain yang cedera juga masih belum balik kan. Ya tetap menang Milan kalau secara objektif ya. Tapi Salah dong gua. Tapi kan dia lebih objektif nih. Kalau lu kan enggak. Sotai menang-menang aja. Tapi gua kan ada ininya, tetap menang Milan. emang bakalan berat nggak ada Ibra sama beberapa pemain masih absen kayak Romagnoli ataupun Musakio ataupun siapa lagi Leao juga kelihatannya masih belum fit gitu ya. Rebic main gak Rebic? Rebic main dan gak usah takut juga ada Selemakers. Ada Baim. Iya masih inilah tapi paling yang lagi mungkin ya Pioli masih mikir-mikir itu mau masang si Colombo sebagai striker atau Rebic taruh situ. Ya itu tergantung latihan lah itu ntar. Pasang Duarte aja menang. Duarte belum sembuh. Iya masih bisa lah gue bilang. Milan masih momentumnya lagi bagus sih. Mungkin Bang Aldo mau membela Crotone. Yakin dong. Kagak lah, gue objektif aja nih Milan. Milan kalau menang sah loh bukan WO. Menang sah. Nggak pakai WO. Nggak, dari komposisi pemain juga udah jauh lah menurut gue di atas kertas. Terus juga
kayak ya susah lah Kroton mau main kayak apa ya. Lagi bagus, bener lagi bagus performanya nih. Kecuali kalau Kroton mainnya kayak Leeds United gue serem, deg-degan gue. Iya, kecuali Kroton dipegang Bielsa tuh, baru, waduh, itu serem. Ini si kenal tuh nama-nama mainnya. Ya Mas Adit yang paling di Mas Adit biasanya riset nih dari lawannya siapa yang kira-kira berbahaya nih dari Krotonnya. Ada pemain namanya Ahmed Benali. Itu playmakernya itu. Playmaker Crotone. Itu di Serie B waktu itu sih bagus, tapi ya nggak tahu lah kalau di Serie A belum kebukti. Seri B dan A. Tapi ya lihat aja sih, maksudnya siapa tahu aja kan tim-tim papan bawah di Serie A juga kadang-kadang suka ngasih kejutan, dan Milan juga kadang-kadang kan dari musim lalu kan penyakitnya kalau lawan tim papan bawah suka ngelawak. Iya, suka kayak gitu kan. Ya kita lihat aja konsistensinya gitu. Ini ada KW-nya Nicolo Zaniolo. Siapa? Nicolo Zaniolato. Oh, Zaniolato. Ini kan. Kok nggak salah itu bekas primaveranya Milan. Iya. Hati-hati Nicolo Zaniolato. Hati-hati ACL. Hati-hati ACL. Waduh. Ya tapi yakin Milan menang. Dulu tanya. Paling itu sih paling stamina ya kan, kemarin Milan juga baru. Mainnya kemarin juga habis-habisan juga lawan Atalanta KW. Iya, Bodo Glimt itu kan kekuras banget tuh pasti staminanya. Ya paling itu sih yang bisa jadi kendala kan. Pioli juga komen emang Milan ini kekurangannya untuk saat ini tuh nggak bisa main yang intensitasnya tinggi selama 90 menit ya. Tapi emang wajar pemain yang diturunin juga itu aja. Dan pemain-pemain baru juga belum terlalu nyetel. Jadi emang ya kondisinya masih begitu. Berarti expect ada rotasi dong? Gue rasa sih nggak ada rotasi yang sampai sampai gimana ya, sampai banyak gitu. Tetap sih kalau pemain-pemain yang masih jadi cadangan kayak Tonali tetap dimainin, tapi di 20 menit terakhir gue rasa Tonali sama Diaz itu adalah kesempatan. Baik. Rotasinya Milan nanti mungkin setelah pemainnya udah lengkap pun kayaknya nggak segila rotasinya Zidane di Madrid. Ya kalau Madrid sih merata lah ya. Ini Pioli nggak punya opsi buat rotasi kayak gitu soalnya. Belum ya. Madrid mah tim cadangannya juga serem. Makanya. Nah ini nih Grande Partita nih, Roma lawan Juventus. Baru beneran Grande Partita ini. Beneran. Jelas. Bagaimana Bung Aldo, Roma? Dari sisi administratif tidak akan ada kesalahan lagi, saya yakin ya. Nggak boleh. Kalau misalnya ada masalah administratif, langsung disalahin Juve. Iya, Juve pasti ada main wasit. Padahal emang Romanya yang salah. Kalau tiba-tiba Dzeko ada rumor lagi ke Juve gitu, terus nggak boleh dimainin lagi kayak kemarin gitu gimana? Nah itu pasti Twitter rame, pasti sosmed rame. Wah Juve nih medianya gitu kan, medianya nih enggak lah, administratif secara nggak ada kayak kemarin lagi. Kalau masih ada ya udah bubar aja. Usaha yang lain lah, Roma gitu, franchise. Saya ini bahan cengan gue ini nih sampai akhir musim gue bahas terus. Kalau mau nyebut Roma gue inget pas meeting udah. Gue juga inget terus. Kalau WO mas, pas meeting. Gue juga seumur-umur dari tahun 99 dukung Roma, baru kali ini WO apa gue salah. Asli. WO lo gak profesional aja. Ya di luar konteks itu sih ini kayaknya. Madrid aja pernah WO. Iya sih. Tapi Madrid itu kartu kuningnya dari seri saya tadi gue bahas di video sebelum. Iya, lu pasti optimis gak Roma bakal ngasih perlawanan. Dzeko main. Dzeko main, udah ada towernya di depan. Pirlo ball kacau nih lawan Roma. Pirlo ball. Gue satir itu. Kan kita punya the special one juga nih, Fonseca. Enggak, akan seru sih, apalagi ada Dzeko. Kemarin kan missingnya itu bomber di depan. Peluang ada banyak, tapi Miki itu kan bukan finisher. Menurut gua kalau ada Dzeko, tapi bahayanya itu permainan mungkin akan melambat ya. Kayak mungkin kayak Ibra ya, sering nahan bola untuk keeping. Dzekonya itu kayak Ibra. Dibanding Dzeko, udah nggak ada pilihan bang. Iya sih, itu aja jadi melambat karena kemarin tuh mengalir banget tuh permainannya. Ya walau nggak ada bomber finishingnya, nanti ada Dzeko mungkin permainan akan melambat, tapi ya akan lebih stabil. Kita punya bomber, peluang-peluang mungkin bisa dimakan sama dia, karena itu striker satu-satunya kayaknya. Gue menantikan Pedro kayak waktu awal ke Chelsea tuh nggak kepake lama-lama vital perannya gitu. Pedro tuh pemain underrated loh.
Bisa lah ya. Bisa. Walaupun mukanya waktu dia di Barca gue ketuker mulu dia sama Busquets. Tinggi badannya enggak. Divingnya ketuker gua. Pedro mah lebih seger. Iya, Lebih seger ya. Iya. Kalau Mas Adit kira-kira gimana Mas? Roma Juve. Gua rasa sih Roma punya peluang lah paling nggak buat kalau nggak menang tipis seri lah gitu maksimal. Jadi Juve nggak menang Kalau- nih menurut Mas Adit. Nggak Juve ya kemarin kan orang kayak muji-muji Pirlo nih, bukan berarti Pirlo nggak bagus apa gimana, tapi kemarin kan baru game pertama Betul, gitu. betul. Dan lawannya juga cuma Sampdoria kan. Tapi ya lawan Roma ini bisa dibilang ujian pertama lah buat Pirlo nih. Aaron Ramsey bakal ini nih. Nah, susah nih lawan Ferret tuh susah, Bro. Ini syaratnya ya. Kalau Dzeko main lawan Roma menang. Kalau enggak ya draw. Dia golin nggak nih? Siapa? Gawang Juve. Dzeko golin sambil nendang tuh sambil ngomong nggak jadi gue ke tim lu. Si bisa tuh pasti. Kayak Subasa ngomong dulu sebelum nendang. 3 jam ceritanya. Keburu dia ambil Bonucci malah kayak gitu. Bonucci pakai 3 back bagus lagi nih. Ya, bener kayak Mas Adit tadi. Maksudnya glorifikasinya tuh harusnya jangan terlalu inilah. Terlalu dini. Ini saatnya pembuktian Pirlo Lawan nih. Pirlo, ya. Apakah Lawan jadi Roma. di special one atau special wine? Ya, wis Spesial. spesialis lain atau ya pelatih B aja. Iya. Yang seru dilihat dari pertandingan lini tengah sih nanti menurut gue. Yoi. Itu Vertut, Diawara, Villar, nanti ketemu Ramsey yang lagi bagus-bagusnya itu bakal seru sih. Gue gak setuju Ramsey dibilang lagi bagus-bagusnya. Baru 1 match, men. Iya. Iya sih, tapi lagi Enggak, bagus. enggak. Dia mungkin bisa keep ininya dia performnya dia Lu untuk tahu kan kalau ngebuktiin. setiap tim ada Ramsey itu bakalan kayak gimana? Santai sih kamu. Iya juga sih. Ramsey golin. Ramsey golin besoknya dia yang meninggal ya cerita gitu kan. Gue ya dulu. Iya dulu Iya ceng-cengan. iya mitosnya. Iya lini tengah sih. Kalau belakang aduh udah enggak deh Roma. Gak tahu gue. Mudah-mudahan gak tembus tengahnya. Kuncinya di lini tengah menurut gue. Lihat tengahnya Juve juga Weston McKennie, Ramsey, Rabiot. Gue bilang kalau di tengah Roma bisa menang. Pertarungan di lini tengah. Kuncinya pertarungan bek di Roma mana? bisa kan dinahan 2 bomber yang bahaya Nah, nih. itu susah tuh. Ronaldo Ronaldo sama Klub. Kulusevski mainnya bagus kemarin. Ronaldo ya udah semua orang udah tahu lah alien. Cuman ya itu dia. Nah, Roma tuh bakal apakah dia akan masang Cristante lagi jadi back? Bisa jadi. Apa gimana? Tapi Atau gua harap Kumbula Kumbula main. main. Kumbula atau main. Kumbula Mancini. Karena buat keep pace-nya mereka tuh striker-strikernya. Soalnya si cepet semua kan. Iya. Cristante, Mancini. Lawannya Aduh, Ronaldo Kulusevski. Ronaldo Kulusevski. Lambat. Gila. Busier X King. Kulusevski belok kiri insya Allah gol. Kalau udah ancang-ancang nendang. Iya iya. Iya, itu sih. Lini tengah lah kuncinya. Berarti kalau Ferret tuh bisa menahan Aaron Ramsey dan si Kribo, bagus-bagus sih sih. Siapa? Siapa namanya? Pemain baru Juve. Weston McKennie. Weston McKennie. Iya, Weston McKennie. Gue kepikirannya itu tuh pemain muda Indonesia tuh yang bagus Kavi apa? Oh bagus Yang sekali. yang Kribo. Iya iya. Kayak Weston McKennie bukan? Tapi ya itulah. Ini pembuktian buat Pirlo nih. Betul. Kalau Iya. mau dibilang pelatih top, tapi menurut gue sih Pirlo ini taktik kayak Igor Tudor pakai. Iya gak sih Mas? Ya, Iya gak sih? Ya maksudnya kalau Juve pengen startnya bagus ya mereka harus bisa ngatasin Roma gitu. Tapi kalau nggak bisa ngatasin Roma ya kedepannya agak sulit ya sih ya Nah, buat. hati-hati Spezia. Tapi Ini juga Kalau- juga apa? Sorry, buat Fonseca masa depannya juga nih karena kan ada gosip-gosip bener. Allegri katanya. Allegri udah iya, iya, nungguin nih. Itu dia LinkedIn-nya sih. aktif banget nih LinkedIn-nya nih. Iya, nyari kerja katanya bosen katanya nganggur. Iya. Diling-lingin sama Roma. Kalau Juve bisa menang lawan Roma besok, itu bakal jadi kayak menurut gue ya ngalahin Roma di kandang Roma ya. Itu lumayan ada nih statement nih, maksudnya ancar-ancar iya nih buat yang lain. statement buat Pirlo ya Statement dari buat Pirlo Roma nih. Oke. Iya. Harus hati-hati nih tim lain gitu. Tapi Roma biasanya lawan Juve kan. Lain, Nah, sangat lain. berbeda. Oke dia. Udah. Disiarin Disiarin. biar ceritain. Kayak satu tim isinya tuh Gattuso semua. Ya lawan Roma. Lawan Juve doang udah Roma bagus sih, saya enggak. Tiba-tiba lawan Hellas Verona kalah. Tiba-tiba ini kalah, tim kecil kalah. Lawan Juve beda sendiri. Oke. Terus terakhir derby Emilia Romanya. Bolonya lawan Parma.
Ya, dua-duanya kalah ya. Gimana ceritanya dua-duanya kalah? Jadi Giornata 1. Di Giornata 1 Oh, iya. maksudnya. Dua-duanya Kita kalah. nangkepnya nanti dua-duanya kalah. Minus dong. Minus. Dua-duanya nggak salah admin gitu dua-duanya. Gimana tuh kalau salah admin dua-duanya? Postpone. Postpone. Ini presidennya Parma bakal nonton lagi nih soalnya. Siapa namanya lupa deh. Kyle Krause ya. Kyle Krause. Ini usahanya apa sih Mas? Nggak tahu, gue juga belum terlalu Iya, baca Krause sih. namanya. Ya. Ini Tapi kayaknya lumayan aktif sih di Twitter sih gue ngeliat. Iya. Foto tanda Nyari. tangannya ada. Dibandingkan Friedkin, dia kayaknya lebih aktif nih nyari ininya dong. Nyari apa ya? Dari Masalah. tifosi gitu. Iya. Iya dia Masalah. dia coba jadi figur yang lebih ini aja, kayak lebih dekat sama tifosi kayaknya. Friedkin itu datang ke Trigoria aja, kaca film mobilnya kayak yang paling full. Waduh, kamera nggak ada yang masuk. Waduh. Kayak diem-diem aja. Diem-diem nyesel kayaknya. Masuk salah. Tapi Parma bolanya kira-kira menang mana nih? Bolanya. Orsolini. Musa baru jagoan gue. Oh. Mas Adit, Iya. bolanya Parma? Gue juga lebih ke Bolonya sih, karena walaupun kemarin Bolonya lawan Milan itu kalah, tapi secara permainan tetap bagus Bolonya gitu. Siapa Orsolini sama si Skov Olsen itu bagus sih mainnya kemarin waktu lawan Milan. Matthias Van Berg jangan lupa. Ya, terus kalau Parma kayaknya kehilangan banget sosok Kulusevski itu. Iya, masih Dan pelatih baru. masih adaptasi lah si Liverani gitu. Bologna juga, gue suka Musa baru mesti udah naik kelas tuh, nggak di Bologna lagi mungkin. Iya. Mainnya bagus banget. Karena dia kan level Atalanta sebenarnya, cuma nggak dapet tempat. Van Berg itu juga gue suka. Bagus. Andrea Poli, lagi. Wah. Ya. Iyalah ya. Tapi kapten kan dia Mas ya? Kaptennya Palacio. Oh, Palacio. Wah, ya Allah Masih Palacio. tadi Pandev sekarang Palacio. Iya, masih ada. Palacio bisa nih gol ini. Pakai rambut deh golnya. Pakai rambut. Tapi tua-tua keladi. Iya, oke Iya. lah Palacio. Tetap. Bandel ya. Yang gue bingung dia udah tua tapi kuncinya kok nggak berubah nih? Ayo itu. Gak tahu rahasianya apa sih, gue juga nggak. Rasanya nggak punya rambut mas. Ubanan. Menurut lu itu rambut asli apa atau tempelan? Anjir tempelan. Asli sih, iya asli. Golnya 9 kan? Nomor 4. Di Asgar. Harusnya ada tuh ya Top di collection top ya? collection. Iya. Ada nih Aneh. nomor Palacio. berapa pilihan? Under uppercut itu. Udah di under di upper potongannya. Ada apa? Palacio sesuai dengan namanya Palacio. Malaya. Kepalanya silau. Ya udahlah itulah prediksi Giornata 2. Kita lihat aja nanti apakah prediksi kita yang tadi benar. Beberapa kali gue diserang nih. Gue cuma belain satu tim doang. Yang lain dukung itu. Iya, nggak apa-apa. Jangan dibuat judi ya. Jangan dibuat Pesannya judi. jangan dibuat judi. Benar. Ya, Itu buat pengalihan tuh supaya mau masang tapi dia nggak jagoin. Iya gitu kan. Itu jadi patokan nah, kalau lu bener. Banyak benernya, hati-hati lu. Oh iya. Dikejar. Bener lu. Ya udah deh itu aja. Sampai di situ aja prediksi di Giornata kedua. Oke, kita lihat. Kita harap sih banyak gol ya karena di Giornata pertama kemarin masih ragu-ragu mainnya. Dan Ya. ada tim yang absen juga, Oh iya, benar. belum main. Ini pembuktian lain untuk Inter, Lazio dan Atalanta. Buat apakah masih jadi pesaing Scudetto nantinya? Harus langsung digas nih dia awal-awal kayak gini nih. Lu hati-hati lu jangan lupa sebut Milan. Kok Roma nggak disebut 4 ya? besar. Sorry. Sorry, kita ngomongin 4 besar dulu. Oh, udah main besar. Milan di bawah ya dulu kemarin. Kan ini kan yang kemarin belum main. Oh, iya, Lazio, iya. Inter sama Atalanta. Oh, iya, iya, iya. Giornata 1 belum main. Siap. Belum main aja dia peringkatnya udah di atas Roma. Iya bener. Wah. Lagi kalah 3-0. Aduh. Verona peringkat 2 nih. Roma harus itulah bangkit dari Bangkit. zona degradasi. Iya harus bangkit nih. Udah masuk zona degradasi. Harus bangkit. Oke deh, cukup sampai sini. Ciao. Ciao.